akan menjelaskan materi tentang perkembangan peserta didik. Jadi kita belajar perkembangan peserta didik, di mana kita belajar pertumbuhan dan perkembangan anak, kematangan anak, dan kesiapan anak untuk mulai belajar. Pertumbuhan anak ditandai dengan perubahan jasmani dan fisiknya, misalnya seperti berat badan anak dan tinggi anak bertambah. Berikutnya pada tingkat kematangan, di mana anak sudah mempersiapkan dirinya untuk mulai belajar bersama teman-temannya. Ada beberapa tahapan perkembangan peserta didik, mulai dari pertemuan sel sperma dan sel telur. Dia akan membuai dan membentuk embrio yang ada dalam janin atau kandungan ibunya. Selama berada dalam kandungan ibunya itu kurang lebih selama 9 bulan. Tahap yang berikutnya pada masa bayi, di mana dari awal anak itu dilahirkan sampai usianya 2 minggu, dan ditandai dengan putusnya tali pusat pada anak tersebut. Pada masa bayi, anak berusia sampai 0 bulan sampai 2 tahun, di mana dia sudah mulai belajar berjalan, merangkak, berdiri, berlari, dan dia bisa berkomunikasi dengan caranya sendiri dengan sesama di sekitarnya. Tahap yang berikutnya yaitu tahap anak-anak awal, di mana tahap anak-anak awal ini mulai dari usia 2 tahun sampai 6 tahun, di mana anak ini dia sudah mulai belajar dengan lingkungannya dan belajar untuk makan sendiri. Tahap yang berikutnya itu anak-anak akhir, di mana anak-anak akhir ini berusia 6 tahun sampai dengan 13 tahun, di mana anak sudah mulai masuk sekolah dasar, dan dia akan mulai belajar bersama teman-temannya di sekolah, dan rasa pedulinya pun muncul terhadap teman-teman yang ada di sekitarnya. Pada usia ke-13 tahun, anak sudah bisa menamatkan dirinya dari sekolah dasar. Tahap yang berikutnya yaitu pada tahap masa puber, di mana ini usianya 13 sampai 15 tahun, di mana anak ini sudah mulai tertarik pada lawan jenisnya, dan dia sudah mulai tingkat keingintahuannya itu sudah sangat tinggi. Yang berikut tahap remaja, di mana usia anak mulai dengan 15 tahun sampai 18 tahun, di mana anak ini dia akan mencari jati dirinya dan sudah menemukan jati dirinya, di mana dia akan mempersiapkan dirinya untuk menuju tahap yang berikutnya yaitu tahap dewasa. Yang berikutnya tahap dewasa, di mana usia anak mulai dari 18 tahun sampai dengan 40 tahun. Pada masa dewasa ini tingkat seksualnya sudah sangat tinggi dan sangat matang. Yang berikut tahap akhir yaitu pada tahap lansia, di mana umurnya mulai dari 60 tahun sampai dengan hayat hidupnya. Baik, ada juga beberapa faktor mengenai perkembangan peserta didik. Ada faktor dari keluarga, faktor lingkungan, faktor budaya dari masyarakat setempatnya, dan juga faktor ekonomi. Baik, sekian penjelasan saya mengenai perkembangan peserta didik. Terima kasih, selamat.